Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Tak lupa selawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Bisnis serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada presentasi kali ini yaitu tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Fitri Pergiwa, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya, yaitu Aditya Purnama Sidik, Nur Halimah, Cica Septianingsih, dan Aas Ariska. Selanjutnya, yaitu presentasi pertama yang akan dibacakan oleh Aditya Purnama Sidik, dilanjut oleh Aas Ariska, dan dilanjut lagi oleh Nur Halimah, dan yang terakhir oleh Cica Septianingsih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. Sengketa atau konflik dapat diselesaikan dengan atau tanpa pihak ketiga. Penyelesaian sengketa tanpa pihak ketiga atau non-yuridis diantaranya yang pertama, penyelesaian bersama dengan negosiasi, dan yang kedua, penyelesaian sepihak, misalnya penyerahan, menghindar, melarikan diri, mengundurkan diri, menunda, dan menunggu. Sementara penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga atau secara yuridis diantaranya yang pertama melalui pengadilan yaitu litigasi, dan yang kedua melalui luar pengadilan yaitu mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang pertama, negosiasi, yaitu bentuk interaksi antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan cara diskusi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Yang kedua yaitu mediasi. Mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau mediator yang dapat diterima, tidak berpihak, dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencari kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Yang ketiga, konsiliasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dari pihak-pihak yang berselisih dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan konsiliator, yang mencari titik tengah atau penyelesaian atau persetujuan yang mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih tersebut. Yang keempat, arbitrase, yaitu penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara ad hoc. Menurut Abdul Qadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seseorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih dahulu dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Yang kelima, litigasi, yaitu suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan.
Proses tersebut melibatkan pembebaran informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan, gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Pengertian arbitrase. Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrare, bahasa Belanda arbitrage, bahasa Inggris arbitration, bahasa Jerman Schiedsspruch, dan bahasa Prancis arbitrage, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbitur, hakim, atau wasit. Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Dari keterangan yang dijelaskan sebelumnya, jelaslah bahwa unsur-unsur arbitrase itu adalah yang pertama, adanya pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua, adanya perjanjian arbitrase. Yang ketiga, adanya objek sengketa yang bisa diselesaikan, menyangkut hak pribadi, dagang, industri, keuangan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga atau badan arbitrase di luar pengadilan. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitare, bahasa Latin, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Haji Priyatna Abu Rashid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial, seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahan yang akan didasarkan kepada bukti-bukti yang dianjurkan oleh para pihak. Dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Landasan yuridis dan sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia, landasan titik tolak arbitrase, landasan umum arbitrase, landasan arbitrase asing. Beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pada penjelasan pasal 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat 1, pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG, pasal 615 sampai 651 RIF Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Putusan arbitrase nasional adalah setiap putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim arbitrase, baik itu adalah putusan sela maupun keputusan final dan mengikat. Menurut pengertian lainnya, putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar yang membuat klausula arbitrase. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Ruang lingkup penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Perjanjian arbitrase atau dapat juga disebut sebagai klausula arbitrase pada dasarnya adalah suatu klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian. Isinya memperjanjikan bahwa apabila terjadi sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase, maka kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Adapun perjanjian arbitrase terbagi menjadi dua macam bagian, yaitu yang pertama akta compromitendo atau akta compromitendo merupakan akta yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa setelah terjadi sengketa dan belum pernah membuat akta de compromitendo. Sengketa diselesaikan dengan menggunakan arbiter. Jika para pihak sepakat untuk menggunakan arbitrase, arbiter dipilih oleh para pihak. Akta compromitendo ini isi maknanya yaitu yang pertama, dibuat sebelum terjadinya perselisihan, yang kedua, penyerahan permasalahan lebih mudah, yang ketiga, pokok sengketa tidak jelas menunjukkan arbiter atau keahlian. Perjanjian arbitrase yang kedua yaitu akta kompromis atau disebut juga dengan kompromis and settlement. Akta kompromis merupakan perjanjian arbitrase yang berbentuk data dan dibuat setelah terjadi sengketa. Diatur dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 9 Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi. Pasal 1 angka 3 berbunyi, perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pasal 9 berbunyi, dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian yang tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Akta kompromis ini isi maknanya yaitu yang pertama dibuat setelah perselisihan, yang kedua penentuan arbiter lebih mudah, ketiga terlalu terbuka dan bisa melalui waktu yang lama. Dan untuk prosedur arbitrase diantaranya, pertama, pendaftaran dan permohonan arbitrase isinya terdiri dari A. Identitas para pihak, yang dimana uraian singkat sengketa plus bukti dan isi tuntutan. Yang B. Penunjukan arbiter ini bermaksud ketua tim arbiter menunjuk tim yang cara menunjuknya tergantung level kasus. C. Tanggapan, permohonan, dan tuntutan balik atau rekonvensi. Yang D. Sidang pemeriksaan ini sifatnya bebas menentukan waktu dan tempat, serta bebas memilih arbiter atau majelis. Yang E. Tindakan eksekusi. Adapun tindakan eksekusi di sini maksudnya pelaksanaan putusan arbitrase atau suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Hal ini mengingat lembaga arbitrase hanyalah kuasi pengadilan, sehingga putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dan dalam menentukan kualifikasi suatu putusan arbitrase, termasuk dalam putusan arbitrase nasional atau internasional. Undang-undang arbitrase menganut atas asas teritorial, di mana kedudukan suatu putusan arbitrase ditentukan dari tempat di mana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan.
Selama putusan arbitrase dijatuhkan dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka kedudukannya sebagai putusan arbitrase nasional, walaupun para pihaknya berbeda kewarganegaraan. Ketika putusan arbitrase tersebut dijatuhkan di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka kedudukannya menjadi putusan arbitrase internasional, walaupun para pihaknya sama-sama berkewarganegaraan Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman semua. Dengan ini, saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.